Hadirin wal hadirah, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini memasuki pembahasan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal wahdaniyatu ay la sanilahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan bermula wahdaniyah artinya tidak ada dua baginya Allah pada zatnya Allah, dan tidak ada dua baginya Allah pada sifatnya Allah, dan tidak ada dua baginya Allah pada perbuatannya Allah. Wahdaniyah, arti wahdaniyah la sanilahu. Jadi yang dimaksud dengan la sani, tidak ada yang dua, maksudnya tidak banyak. Jadi ketika ada bahasa yang mengatakan tidak ada duanya, itu bahasa majaz. Karena yang dimaksud dengan tidak ada duanya berarti tidak banyak, cuma satu. Maka arti daripada wahdaniyah, tidak banyak zatnya Allah, tidak banyak sifatnya Allah, dan tidak banyak perbuatannya Allah. Shin wal wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil katsirati fi dzati wasifati wal af'ali. Wahdaniyah pada haknya Allah Ta'ala itu ibarat kata ganti daripada menafikan banyak pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Jadi bila mana dikaitkan wahdaniyah dengan Allah, itu artinya ternafi zatnya Allah itu banyak, ternafi sifatnya Allah itu banyak, dan ternafi af'alnya Allah itu ada bandingan. Fanafiyul kathrati fi dzati yastalzimu alla yakuna jisman yuqbalul iqsamu. Maka bermula menafikan banyak pada zat itu menuntut lazim ia akan bahwa tidak ada ianya zat itu jisim yang diterimakan akan pembahagian. Ketika menafikan banyak zat Allah, maka dengan sendirinya terpaham bahwa zat Allah itu bukan jisim, karena kalau jisim menerima bahagian-bahagian, karena jisim merupakan satu zat, kumpulan daripada beberapa jirim. Kalau seandainya zat Allah itu jisim, berarti zat Allah tersusun daripada beberapa jirim. Nafi banyak pada zat, berarti zat Allah bukan hasil susunan daripada beberapa unsur yang lain. Wa yastalzimu nafiya nadhirin lahu fil uluhiyati, dan melazimi ia pula akan menafikan bandingan baginya Allah Ta'ala pada uluhiyah. Ketika menafikan banyak pada zat, maka terpaham dua maksud. Maksud yang pertama, zat Allah bukan jisim, dan maksud yang kedua, tidak ada satupun zat yang lain
yang sebanding dengan zat Allah. Wa nafyul kathrati fi sifati yastalzimu nafyan nadhiri lahu fiha. Dan bermula menafikan banyak pada segala sifat, itu menuntut lazim ia akan ternafi bandingan baginya sifat, baginya Allah padanya sifat. Nafi banyak pada sifat, artinya tidak ada sifat yang lain dengan yang sebanding dengan sifat Allah. Pula sifat Allah bukan seperti sifat makhluk. Menyegetanya warna dua ilmu, dua iradah, dua kudrah. Terbukti dua iradah, kehendak getanyo malamnya beda dengan kehendak malam barawa. Kehendak getanyo malamnya beda dengan kehendak singa. Berarti iradah yang kita miliki itu berbeda-beda. Sedangkan iradah Allah esa, satu iradah Allah. Dengan satu itu Allah berkehendak segala-galanya. Dengan kudrah satu Allah berbuat segala-galanya. Dengan ilmu yang satu Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian wa nafyul kathrati fil af'ali yastalzimu infirada biha bila qasimin lahu fiha. Dan bermula menafikan banyak pada segala perbuatan, itu menuntut lazim ia akan terasingnya Allah dengan segala perbuatan bila qasimin lahu fiha, dengan tanpa bersyarikat, dengan tanpa adanya syarikat baginya Allah pada segala perbuatan. Nafi banyak pada perbuatan, artinya tidak ada perbuatan yang lain yang sebanding dengan Allah. Ketika gekun ternafi banyak, maka Allah sidrawa nepubuat. Na bantuan daripada bantuan orang lain, hana Allah yang berbuat dari tiada menjadi ada segala makhluk. Maka ketika Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tidak ada bantuan yang lain, tidak ada contoh, tidak ada alat, dan tidak ada pembantu. Maka Allahu khaliqun kulla syai'in, bermula Allah, dianyalah maha pencipta akan tiap-tiap sesuatu. Artinya sesuatu yang dikehendaki. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka semuanya itu pasti akan wujud. Artinya segala sesuatu yang namanya mungkin, yang gekun dengan mungkin, makhluk yang gekun dengan mungkin, hawadis, jidna, jidhana, bila telah ditetapkan oleh iradah Allah kepada anak, kepada ada, maka mungkin itu wajib ada. Makhluk lagi katanya jidna, jidhana. Tetapi ketika ta'alluq iradah Allah kepada ada, maka wajib ada. Andai kata ta'alluq iradah Allah kepada ada, tetapi Allah tidak mewujudkan sebagaimana kehendak daripada iradah, sama dengan Allah telah melakukan sesuatu sebalik daripada iradahnya. Maka na yang wajib hakiki, na yang wajib aridhi, na yang mustahil hakiki, na yang mustahil aridhi. Dah wajib hakiki seperti wajibnya Allah, tanpa sebab memang Allah wajib ada. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib aridhi, wajib ada tetapi dikaitkan dengan perkara yang lain. Lagi wajib na getanyo makhluk karena mengkait dengan ketetapan iradah Allah. Andai kata Allah tidak menetapkan kepada ada, maka bisa saja kita ada atau tiada. Wajib na getanyo pakon karena telah ditetapkan oleh iradah kepadana. Nyan gekun wajib aridhi, mesebab wajibna ada ketetapan iradah. Yang kedua mustahil. Nah yang mustahil hakiki, contoh mustahil hakiki
seperti ada Tuhan yang lain yang sebanding dengan Allah. Itu mustahil hakiki. Memang pada hakikatnya tidak boleh ada. Tidak ada kaitan tertentu. Tidak lanjutna. Nah yang mustahil aridhi, penyebab mustahil karena telah ditetapkan oleh iradah Allah, didasari oleh ilmunya Allah. Alimallahu annahu lam yujad. Karena menurut ilmu Allah yang demikian itu tidak boleh ada. Makanya ditetapkan oleh iradah kepada tiada, dan Allah mewujudkan dengan kudrahnya benar-benar tidak mewujudkan sama sekali sehingga benar-benar tiada. Contoh, lagi contoh uragam madeng, uragam hamil. Nyen uragam hamil mustahil aridhi, kan mustahil hakiki. Pakan hana hamil uragam karena menurut ilmu Allah urang agam hanjutna yang hamil. Maka Allah menetapkan dengan iradahnya tidak ada, dan Allah wujudkan dengan kudrahnya sehingga benar-benar tidak ada. Yang gekun wajib mustahil aridhi. Jud ke mustahil dikaitkan sebab karena ilmu dan iradah Allah. Wahdaniyah. Maka pembahasan Sabtu yang lalu, dalam pembahasan kita Sabtu yang lalu, bahwa Allah itu zat. Karena dalam uraian qiyamuhu binafsih, yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsih, yang pertama Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua Allah tidak butuh kepada pencipta. Itu arti daripada qiyamuhu binafsih. Kita sudah paham Allah berbeda dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu zat bukan sifat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk perbedaan antara kita dengan Allah? Nyo golomna penjelasan. Yang na penjelasan, Allah beda dengan makhluk. Erat sagawatah beda. Pakiban bentuk beda. Nyo kihino penjelasan dalam wahdaniyah. Allah beda dengan makhluk. Bedanya Allah itu esa, makhluk tidak esa. Esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifatnya, esa Allah pada perbuatannya. Bagaimana yang dimaksud dengan Allah esa pada zat? Yang dimaksud Allah itu esa pada zat, yang pertama, zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk. Kalau zat makhluk tersusun, misal getanyo manusia tersusun dari ulai, taku, tubuh, gaki, jarau, kulit, asau, darah, gapah, tulang dan sebagainya. Allah tidak demikian. Maka untuk mengatakan zat Allah itu esa, tidak tersusun-susun sebagaimana zat makhluk, maka dikatakan wahdaniyahnya Allah pada zat. Dan maksud yang kedua, ketika dikatakan zat Allah itu esa, berarti tidak ada satupun bandingan yang sebanding dengan zatnya Allah Ta'ala. Diistilahkan di dalam tauhid untuk mengatakan bahwa zat Allah tidak tersusun-susun sebagaimana zat manusia, diistilahkan dengan menafikan kam muttasil pada zat. Untuk mengatakan yang bahwa zat Allah itu tidak ada bandingan dengan zat apapun, diistilahkan di dalam tauhid menafikan kam mumfasil pada zat. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan wahdaniyah, esa Allah pada sifat. Artinya sifat Allah tidak ada dua, bukan seperti sifat makhluk. Lagi ada pegah menawa, menyegetannya banyak iradah, banyak ilmu, banyak kudrah dan sebagainya. Allah cuma satu iradah, satu kudrah, satu ilmu. Untuk mengatakan sifat Allah itu tidak banyak sebagaimana sifat makhluk, arti tidak banyak di segi satu sifat. Ilmu nala, kudrah nala, hana kudrah tok sabah, ilmu tok sabah, iradah tok sabah,
kan saboh sagai sifat. Sedangkan sifat Allah yang menunjuki kepada sempurnanya Allah itu tidak terbatas. Yang wajib tak tepa lagi tanya cuma 20. Kan sifat Allah 20 besalah hendak. Yang wajib tak tepa cuma 20. Sifat Allah itu tidak terbatas karena Allah memang bukan zat yang memiliki keterbatasan. Jadi untuk mengatakan sifat Allah itu tidak ada dua ilmu, tidak ada banyak kudrah, diistilahkan di dalam tauhid menafikan kam muttasil pada sifat. Untuk mengatakan yang bahwa tidak ada sifat yang lain yang sebanding dengan sifat Allah, diistilahkan dalam tauhid menafikan kam munfasil pada sifat. Dan dari pemahaman wahdaniyah terpaham pula bahwa Allah esa pada perbuatan. Bagaimana yang dimaksud dengan esa pada perbuatan? Tidak ada satupun perbuatan yang lain yang sebanding dengan perbuatan Allah. Siapapun dia. Karena buat makhluk legetannya watapu buat atuh karena persediaan bekal. Hayu tatat legetannya wajib tapegat butawa. Unsur butawa kan lege persiap di Allah. Hayu tatat getanya tak olah minyak. Unsur minyak kan lege nepejut li Allah. Ci pegat yang galam gepegat li Allah jeut tu hanjeut. Ya ni kalam. Maka yang lain yang mampu buat lagi buat Allah hana. Maka untuk mengatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang lain yang sebanding dengan perbuatan Allah, diistilahkan dalam tauhid menafikan kam munfasil pada af'al. Sedangkan perbuatan Allah banyak, kenapa tidak dinafikan? Memang lebut Allah. Yang pegat manusia Allah, yang pegat langit Allah, yang pegat matahari Allah, mandum lat batat kaya batat yang gua pura truk ba manusia nyo adalah hasil daripada buat Allah. Memang lebut Allah Taala. Ya, maka dalam setiap istilah tauhid nadhir gemaksud. Arti nadhir bandingan. Tidak diistilahkan dengan syabbah ataupun keserupaan. Jadi beda dalam istilah bahasa ini. Nadhirun banding. Alanya lam diistilahkan lam dalam tauhid bukan syabbah keserupaan. Diistilahkan lam dalam tauhid bukan tamsil. Contoh. Jadi nyen beda-beda maksud. Nadhir, syabbah, mislun. Nyen beda-beda. Walaupun tabuh makna lagi tanya sang hampir sama maksud. Nadhir bandingan, syabbah keserupaan, mislun tamsil. Hampir sama tapi beda. Part beda. Kalau nadhir adalah sesuatu yang memiliki sedikit keserupaan, itu istilahnya nadhir, ataupun diistilahkan dengan nadhrun, sedikit keserupaan. Sesuatu yang sedikit keserupaan itu diistilahkan dengan nadhirun, bandingan. Sesuatu yang banyak keserupaan diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan syabbihun, syabbah. Sesuatu yang melengkapi keserupaan diistilahkan dengan tamthilun ataupun misil. Maka dalam tauhid hana gepake la syabbaha, tidak ada keserupaan, la tamthila ataupun la misla, tapi gepake la nadhira, tidak ada bandingan. Bermakna nadhira tidak ada bandingan yang sedikit, sebanding yang sedikit hana, membacut hana, apalagi yang le. Maka awat tegekut la nadhira, tidak ada sedikit pun bandingan. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun kesamaan antara zat Allah dengan zat makhluk. Tidak ada sedikit pun kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak ada sedikit pun kesamaan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sama membacut pihana.
Yang kedua, ketika dikatakan bahwa wahdaniyah fi haqqihi ta'ala, gepekayat dalam kitab. Al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala. Khusus wahdaniyah yang kita bicarakan ini adalah wahdaniyah berkenaan dengan Allah. Bahkan gepekayat dengan haqqihi ta'ala. Karena lain yang wahdaniyah tapi terbenar jisim. Nya untuk nyak tamu pom menyawahdaniyah Allah, ketika dikatakan Allah itu esa, pastinya Allah itu bukan jisim. Tetapi ketika ada kalimat wahdaniyah tidak dikaitkan dengan Allah, na yang esa, na yang cuma tok nyan taboh sagai, hana bandingan dengan yang lain, hana contoh dengan yang lain, tapi ji tetap jisim. Menya Allah na bandingan dengan yang lain, hana, tapi Allah kon jisim. Toh contoh yang hana bandingan lagi mata urawa. Tok ji sagai taboh, toh contoh lain yang hing mata uronya, hana. Bulian, na lain contoh yang hingan buliannya, hana. Tok taboh bulian, taboh mata urawa. Tetapi walau dia itu cuma satu, tidak ada bandingan, dia itu jisim. Karena wujud matahari dari kumpulan beberapa unsur yang dinamakan dengan jirim, musafat, apui dan sebagainya. Begitu pula bulan, walau dia itu wahdaniyah cuma satu, tapi dia itu tetap jisim. Karena wujud bulan hasil kumpulan daripada beberapa jirim. Tapi kalau dikatakan wahdaniyahnya Allah, hana bandingan Allah dengan yang lain, hana lain yang sangan Allah, langsung terpaham, berarti Allah itu bukan jisim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Ada pertanyaan, silakan. Silakan doko-doko, mungkin yang ingin bertanya. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu nak tanya Ustaz, bak uro kiamat nanti, berarti itu uro kiamat na yang dek nging Allah. Berarti orang yang tamang surga, berarti jid nging Allah. Dan yang orang yang pakiban, yang bisa nging Allah, yang bisa melihat Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari kiamat nanti Ustaz, setelah dihisap manusia, saya mendengar dan saya membaca, ada manusia yang bisa melihat Allah kalau manusia itu masuk surga. Dan manusia yang seperti apa, yang amalnya seperti apa, karena surga itu kan bertingkat-tingkat Ustaz. Jadi mungkin ada yang amalnya yang paling tinggi seperti ulama-ulama, terus ada yang di bawah-bawahnya lagi. Nah, manusia seperti apa yang bisa melihat Allah itu? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia seperti apa yang bisa melihat Allah di akhirat? Itulah manusia yang menjadi penghuni surga. Karena dasar daripada riwayat, semua ahli surga dapat melihat Allah. Yang bedanya sering atau tidak. Semakin dekat kedudukannya dengan Allah dalam surga, maka semakin sering bisa melihat. Semakin jauh kedudukannya dengan Allah dalam surga, maka semakin tidak sering melihat. Maka semua ahli surga dapat melihat Allah. Akan tetapi melihat Allah tidak sama seperti kita melihat makhluk. Kalau kita melihat makhluk, berarti dia itu berada di depan kita, ataupun berada di kanan kita, ataupun berada di kiri kita, ataupun berada di atas kita, di belakang tidak mungkin dapat dilihat. Maka apakah melihat Allah seperti demikian? Tidak. Apabila kita katakan kita melihat Allah, Allah ada di depan kita, sama dengan Allah sudah memiliki pihak. Ada pihak, berarti pihak depan. Depan apa? Depan makhluk.
ataupun Allah di kanan kita, berarti Allah berada pada pihak kanan makhluk. Sedangkan Allah tidak bertempat dan Allah pula tidak berjihad. Arti tidak berjihad, tidak memiliki pihak. Maka salah bila mana dikatakan Allah berada sebelah kanan aras, sebelah kiri aras, sebelah depan aras. Salah. Pula Allah tidak bertempat, maka salah pula dikatakan Allah berada di aras. Jadi melihat Allah di akhirat, para ahli syurga bukan seperti makhluk melihat makhluk. Bagaimana cara melihat? Wallahu alam bisawab. Yang wajib kita yakini bisa melihat. Cara melihat itu gaib. Wallahu alam. Sama seperti wajib kita meyakini ada azab dan nikmat kubur. Bagaimana cara mengadab dan memberi nikmat? Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak ada yang tahu. Ya, baik. Mungkin ada yang lain. Nah, yang lain menurutku bebas untuk sana. Mungkin yang pertanyaan lain. Yang bebas putrana. Putrana pertanyaan yang lain selainnya. Nah, mungkin Hana pertanyaan. Jelas. Jadi yang menjadi ahli surga siapa? Nyo yang juga masalah lo. Yang menjadi ahli surga adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang mukmin, orang bertakwa. Mukmin tapi tidak bertakwa maka masuk surga. Tetapi liah gepegleh hilaya. Gerah dosa-dosa si mukmin tersebut baru gepetamong dalam surga. Karena beda alat menyucikan di akhirat dengan alat menyucikan di dunia. Alat menyucikan sesuatu yang kotor di dunia dengan air, akan tetapi di akhirat dengan api. Ya hino beda. Pakon geculok lam neraka ile urung buat maksiat gepegleh karena kuto. Jadi alat menyucikan sesuatu di dunia dengan di akhirat beda. Geculok lam neraka nyagleh tengku. Liagleh baru kemudian geputamong dalam syurga. Makanya takwa itu modal pokok untuk mendapatkan bahagia dunia maupun di akhirat. Modal pokok, modal inti adalah takwa. Makanya setiap khatib dalam setiap mimbar diawali dengan khutbah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Begitu pula dalam setiap khutbah Rasulullah menurut sejarah. Begitu pula dalam setiap ta'limnya Rasulullah, selalu beliau buka ta'limnya dengan tingkatkanlah ketakwaan kalian. Karena takwa merupakan modal pokok, modal inti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukti bahagia di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa, man isim mausul. Ketika dikatakan dengan man, siapapun dia. Apakah laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, siapapun dia yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan dia itu jalan keluar daripada setiap masalah. Makhraja isim nakirah berfaedah umum. Setiap jalan seolah-olah Allah ingin memberikan isyarah kepada kita. Apapun masalah Anda, maka konsep dasar agar Anda dapat jalan keluar itulah takwa. Masalah di kantor, takwa. Masalah di rumah tangga, masalah sosial dalam masyarakat. Apabila belum ada jalan keluarnya, dekatkan diri kita kepada Allah. Itulah jalan keluar yang terbaik. Maka getanya warna pangkat, getanya warna harta, tapi masalah hana selesau. Lam rumah tangga hana beres, lam masyarakat sosial kurang pah. Nyan berarti perlu ditinjau kembali, bukan harta yang berkurang, bukan pangkat yang masih kurang, tapi ketakwaan kita ini yang masih sangat kurang. Bahkan wa yaj'al lahu makhraja. Allah yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah janjikan orang-orang yang bertakwa itu akan Allah berikan rezeki
min haitsu la yahtasib, daripada arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Rupanya kan cuma selesai masalah pribadi, keuangan juga ditanggung oleh Allah. Utang sampai nohat kolam tak bayar, nyan tinjau kelai kan usaha getanyo yang kurang berarti. Takwa getanyo yang rendah. Karena menyetakwa kita kepada Allah, sebesar apapun hutangmu, kata Allah, sebesar apapun hutangmu, walau triliunan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan bantuan daripada jalan yang tidak pernah engkau sangka. Utang itu dapat engkau bayar. Takwa tunggu. Dan idonya menjadi akhirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencapai ampunan Tuhanmu. Segeralah kamu mencapai surga yang telah dipersiapkan Tuhanmu. Luasnya melebihi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Takwa bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka takwa pokok utama. Maka dia menyehana takwa erlah denggu. Kalon di daerah kita nyong Hinoi Kota Lusmawi. Islam hampir 100% denggu. Tapi masalah ekonomi hana selesai. Pancuri mesti perlu. Pekeh lau urang bangai lo semua domurun cara. Pekeh lau urang gatian lo semua domurun kaya. Apa pula masalah sehingga begini keadaan Kota Luksumawe? Karena umumnya masyarakat kurang bertakwa. Menyemandung katanya masyarakat Luksumawenyo beriman dan bertakwa kepada Allah. Udip katanya tungku mutua han mengirang iraya. Udip katanya han laganya ekonomi. Allah kalian menjanji, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya ahli suatu negeri, kampung, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan Nanggrau umumnya, amanu, beriman mereka semua, wattaqau, sekaligus bertakwa mereka semua, la fatahna, kata Allah, sungguh kami akan membukakan alaihim di atas mereka mim barakatis samai wal ard, segala keberkatan yang ada di langit dan segala keberkatan yang ada di bumi. Seolah-olah Allah ingin memberitahu kepada kita, andai kata semua kita masyarakat Kota Lusmawe beriman dan bertakwa kepada Allah, hana hek tak kerja tengku, geple rezeki wateh yang na dari langit, geputimoh rezeki wateh yang na dari bumi oleh Allah Ta'ala. Tapi pakal lagi morat marit iman dan takwa kita nyoman tengkuriung tu kumutua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, yang lain. Ada lain pertanyaan? Mihana kan. Nah, yang mentawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, perbuatan amal ma'ruf yang dilakukan oleh makhluk untuk mencapai sebuah ketakwaan, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sering kita mendengarkan, kadang-kadang dengan satu pekerjaan yang kita lakukan secara rutin bisa menghilangkan kebatilan yang kita lakukan selama hidup. Contoh, orang pelit namun tiba-tiba dengan keikhlasan memberi sumbangan atau sedekah, dengan sendirinya beritanya akan masuk surga Tuhan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbuat kebaikan terhapus segala maksiat. Menan. Yang jadi pertanyaan penyelegenyan menan. Jadi dengan melakukan kebaikan akan menghapus segala dosa-dosa kita. Benar, dengan syarat
Dosa tersebut yang pertama tidak terkait dengan manusia. Bila dosa itu ada kaitannya dengan manusia, wajib kita memohon halal, minta izin ataupun memohon maaf. Contoh harta. Na tapaju harta gop ka gara-gara tapungun gop ratusan juta, kembalikan harta gop. Han memada ngan puasa Asyura Tasu'a. Han memada. Pernah legetanyo tadzalimi gop, tayuwepoh gop, ba urang lain. Ya da kemaah. Han memada tengku dengan sedekah lam celeng kota amal. Sedangkan dosa kaitan dengan Allah itu hak Allah. Karena Allah telah menjanjikan bila dosa itu kaitan dengan diriku, maka itu hak aku. Bila mana dosa itu berkaitan dengan manusia, minta halallah terlebih dahulu kepada manusia nyo yang dia ke masalah. Menyedosanya dengan Allah bisa saja. Ngan perkara tapu buat legetannya kebaikan walau dengan sedekah, Allah menghapus dosa kita, dosa besar. Itu bukan mustahil karena itu hak Allah Ta'ala. Maka nata dengar dalam riwayat-riwayat ngan kelebihan ngan perbuatan baik yang kecil menyebabkan beliau masuk syurga. Ngan gara-gara gebiarkan lalat ijib tinta. Yang jadi masalah menang. Buat kebaikan yang getanyo pu buatnya yang yang nerida li Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Mana kebaikan kita yang dirida oleh Allah. Karena rida adalah tiket masuk syurga. Rida tiket masuk syurga. Untuk mendapatkan tiket tersebut diawali oleh sebab. Sebabnya itulah kebaikan. Maka berbuat kebaikan sebab mendapatkan tiket. Tiket itulah masuk kita dalam syurga. Maka kebaikan yang mana yang melahirkan ridha, yang dengan sebab ridha kita masuk syurga, tidak ada yang tahu. Makanya kita laksanakan semua yang namanya kebaikan, sekecil apapun bentuknya. Cuma sebahagian para ulama mengatakan kebaikan yang paling sulit kita lakukan itulah kebaikan yang paling dekat mendapatkan keridhaan. Kebaikan yang paling payah kita lakukan itulah kebaikan yang mendekatkan kita mendapatkan keridhaan. Paling berat katanya untuk tapu buat. Yang lain hana berat. Berarti pakan hana berat karena ngan kebaikannya han merempak ridha, maka dia slow mentang tapu buat juga katanya. Dak syaitan pihanatan ipu berat katanya karena kan dengan kebaikan yang merempak ridha, kan dengan kebaikan yang merempak tiket syurga, berarti mentang ngelong sindulan neraka. Makanya hana tak goda. Dan beda-beda, beda manusia, beda pula kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah. Contoh, mungkin menyelun, banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah, nyan yang mendapatkan ridha. Menyetungku la ilam, mungkin dengan banyak bersedekah, dengan hal tersebut mendapatkan ridha. Orang lain la ilam dengan mengikat silaturahmi, orang lain la ilam dengan tidak berburuk sangka, orang lain la ilam dengan tidak mengupat, orang lain la ilam lain orangnya, lain pula kebaikan yang dengan kebaikan tersebut mendapatkan ridha dan dengan ridha masuk syurga. Maka semua kebaikan kita lakukan, mudah-mudahan dengan harapan salah satu dari setiap kebaikan itu kita capai yang namanya ridha Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik. Mungkin demikian. Mungkin eno mentang ulun tuan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.